Baik, selamat pagi, selamat datang pada acara podcast Ngopi, Ngobrolin Publikasi. Perkenalkan, saya Ali Zulfikar dari Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, ITB University, dan sekaligus sebagai staf dari Direktorat Media Publikasi Ilmiah, Inovasi, dan Informasi Strategis. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu acara podcast Ngopi kita kali ini. Baik, saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Insinyur Ardiana Sungkar, Magister Sains. Mungkin langsung saja kita sapa, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini, Bu? Selamat pagi semua, Alhamdulillah baik-baik saja. Semoga Baik. kalian semua juga sehat semuanya ya, Ya, tetap Bu. semangat. Ya, Bu. Perlu teman-teman ketahui juga, Ibu Ardiana ini merupakan dosen dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, ITB University. Dan mungkin Ibu Ardiana ini sudah banyak berpengalaman gitu ya, Bu, dalam dunia penelitian, terutama penelitian mengenai kawasan media konservasi, manajemen kawasan konservasi gitu ya, Bu. Yang salah satu publikasi beliau akan kita bahas itu, Bu, dalam acara podcast Ngopi kita kali ini. Untuk jurnal yang akan kita bahas dalam podcast Ngopi kita kali ini itu, teman-teman, berjudul Geotourism Hazard and Carrying Capacity in Geosite of Sangkurilang Mangkalihat Kars Indonesia. Mungkin sekedar pembukaan dari saya ya, Bu. Sangat menarik sekali jurnal yang akan kita bahas ini ya, karena setelah saya baca sekilas ini membahas tentang mungkin bahaya dan potensi di kawasan kars, itu kawasan situs geografi, geosite yang mempunyai potensi untuk geowisata gitu ya, Bu. Iya. Ya, sangat menarik sekali ya, Bu, pembahasan kita kali ini. Mungkin langsung saja kita mulai diskusi kita kali ini. Setelah saya membaca ini kan sangat menarik sekali, Bu. Kita mungkin bertanya-tanya, Bu, apa sih yang melatar belakangi Bu Ardiana sendiri itu untuk melakukan penelitian, terutama topik mengenai kawasan kars ini, Bu, sebagai potensi kawasan pariwisata gitu, Bu. Boleh dijelaskan sedikit, Bu? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ya sudah ingin membahas publikasi saya, artinya itu membuat suatu interest di kalian, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya jurnal ini, publikasi ini itu berhubungan dengan penelitian kami dalam skema Program Penelitian Kolaborasi Indonesia atau PPKI. Nah, ketuanya sebenarnya adalah dari UGM, dari IPB, dan dari ITB itu adalah mitra. Jadi dalam skema-skema penelitian dosen, publikasi itu menjadi kunci utama dari output suatu penelitian gitu. Nah, karena saya sendiri banyak berkecimpung di dunia perkarsan, ya saya suka dunia-dunia gelap gitu ya. Nah, jadi memang saya punya interest di situ. Nah, kebetulan memang teman-teman dari UGM dan dari ITB, mereka juga ahli-ahli kars di bidangnya masing-masing, dan mereka membutuhkan seseorang yang mengetahui banyak tentang kars dan wisata, tapi berasal dari PTNBH. Nah, sehingga karena saya sudah biasa bekerja sama dengan mereka, mereka mengajak untuk melakukan kegiatan ini. Dan sebenarnya topik penelitian besarnya itu adalah karakterisasi nilai penting Universal Outstanding Value dari Kars Sangkulirang Mangkalihat Kalimantan Timur untuk pengembangan geopark. Nah, dari situ masing-masing dari peneliti ini diwajibkan menghasilkan sebuah karya ilmiah. Nah, karena bidangnya saya wisata, maka saya mengambil topik yang hari ini akan dibahas. Seperti itu sih sebenarnya latar belakang pembuatan jurnalnya ini. Baik, Bu, sangat menarik sekali gitu ya, Bu, karena ini merupakan kawasan kars yang mana itu berpotensi gitu menjadi kawasan pariwisata gitu ya. Ya. Baik, Bu, selanjutnya mengenai isi dari jurnal kita kali ini ya, Bu.
saya izin bertanya lagi nih Bu, mengapa sih Ibu memilih kawasan geosip Kars atau situs geografi Kars di Sangkuriang Mangkalihat ini Bu, yang mana ini nanti akan dikembangkan oleh UNESCO gitu Bu sebagai kawasan geopark gitu Bu, mungkin bisa dijelaskan lagi. Iya, sebenarnya di Indonesia ini kan saat ini berkembang geowisata ya cukup banyak, dan memang sebagai geopark itu nanti ada level-levelnya ya, ada yang masih geopark aja, nanti dia naik sampai nanti di ujungnya itu adalah yang UNESCO Global Geopark, artinya geopark itu nanti akan memiliki nilai internasional. Nah, untuk jadi Kars Sangkulirang Mangkalihat ini sebenarnya sudah lama prosesnya, dan sekarang ini dia salah satu prioritas pengusulan geopark oleh Bappenas. Jadi karena dulunya sebenarnya saya sudah lama ya berhubungan dengan Kars Sangkulirang Mangkalihat ini dari zaman saya selesai S3 sampai sekarang. Itu dulunya banyak sekali problem-problem di kawasan ini. Jadi ada area lindungnya, ada HPH-nya dan sebagainya. Dan teman-teman UGM mereka punya Kars Center sendiri ya yang memang fokus di sini. Beserta ITB sudah banyak sehingga akhirnya mereka berhasil menjadikan kawasan ini geopark. Nah, ini diusulkan untuk menjadi kawasan geopark karena memang nilainya luar biasa. Bahkan nilai lukisan gua yang ditemukan oleh Pak Pindi dari peneliti kami dari ITB, beliau kan ahli lukisan gua, itu bahkan katanya yang paling tertua gitu. Yang selama ini kata orang ada di Amerika atau saya lupa di wilayah mana negara lain. Nah, tapi ternyata seperti di Indonesia itu dan di luar ini sebagai yang tertua, masih dalam tahap penelitian. Nah, sehingga ini diusulkan untuk menjadi global UNESCO Global Geopark. Namun salah satu syarat untuk UNESCO Global Geopark itu harus ada ketersediaan informasi dan juga ketersediaan informasi terkait aspek-aspek outstanding value-nya dan juga publikasi ilmiah. Nah, pengusulan ini sebenarnya mensyaratkan adanya publikasi ilmiah internasional, tapi harus ditulis oleh peneliti dari negara pengusul, gitu. Nah, jadi publikasi ini mungkin ini berhubungan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan juga ya oleh moderator yang ditanyakan. Nah, sehingga publikasi ini nantinya akan membantu untuk proses pengusulan Geopark Sangkulirang Mangkalihat ini. Seperti itu. Iya baik Bu, Masya Allah sangat luar biasa sekali. Jadi di kawasan situs geografi di Sangkulirang Mangkalihat ini terdapat lukisan tertua ya Bu, dan itu sangat berpotensi sekali untuk menjadi kawasan geopark gitu Bu. Jadi mungkin harus ada penelitian yang lebih lanjut untuk menyediakan informasi-informasi gitu ya Bu, supaya kita bisa mengkonservasi kawasan tersebut. Iya, untuk meningkatkan ini pemahaman dan rasa apresiasi kita terhadap kekayaan geologi kita. Oh iya, benar sekali Bu. Selanjutnya ini Bu, kembali ke isi dari jurnal itu sendiri ya Bu. Permasalahan yang dibahas tadi sudah sempat Ibu singgung sedikit gitu ya Bu. Apakah ada permasalahan-permasalahan yang lain gitu Bu, yang mungkin harus diteliti gitu Bu, harus diteliti lebih lanjut sehingga menyediakan informasi yang baik dan benar gitu Bu. Iya, sebenarnya kalau kita lihat secara umum geowisata itu agak beda ya dengan wisata alam, dalam arti atraksinya adalah sumber daya geologi. Nah, bedanya atraksi sumber daya geologi dengan sumber daya flora fauna, atraksi geologi itu adalah sumber dayanya tidak dapat diperbaharui. Nah, sehingga ketika dia tidak dapat diperbaharui, maka kita harus berusaha untuk menjaga. Karena kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu sekali rusak ya sudah. Nah, Kars sendiri kan membutuhkan waktu jutaan tahun ya untuk bisa terbentuk, dan juga gua-guanya itu berumur ratusan ribu sampai jutaan tahun. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan wisata di geowisata itu perlu diketahui orang,
di satu sisi kita harus mempertahankan wisata itu untuk keberlanjutan wisata. Karena peraturan Presiden sendiri nomor 9 tahun 2019 tentang pengembangan Taman Bumi Geopark di pasal 4 ayat 3 itu menyatakan bahwa pengembangan geopark itu utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata. Gitu. Nah, sedangkan dalam wisata berkelanjutan itu ada dua hal yang penting. Pertama, kita harus melindungi sumber dayanya. Karena kalau sumber dayanya hilang, ya sudah, orang tidak ada mau datang. Nah, tantangannya adalah sumber daya kars ini tadi, dia non-renewable, dia tidak dapat diperbaharui. Nah, yang kedua adalah karena kita butuh pengunjung untuk bisa datang terus, maka keselamatan pengunjung itu adalah aspek penting lainnya. Nah, jadi pembahasan-pembahasan yang kami bahas di paper ini, yang mungkin juga bisa diterapkan tempat lain adalah bahaya-bahaya wisata itu belum banyak diangkat. Gitu. Sudah ada satu penelitian dari dosen kami juga di IPB, Profesor Harini, dan juga anak bimbingnya, yang juga dan saya pun terlibat di situ tentang tata kelola bahaya wisata, tapi ini baru di kawasan pegunungan, ya, sama ada di pantai. Nah, untuk geologi sendiri belum nih. Jadi itu kita coba angkat karena tadi kita harus melindungi sumber daya alam, tapi di sisi lain juga kars itu kan areanya banyak bahaya-bahayanya gitu. Jadi bagi yang belum pernah ke kawasan kars itu kan kadang licin ya, itu bahaya juga, batu-batuannya mungkin ada yang tajam dan sebagainya, sehingga keselamatan pengunjung itu menjadi concern juga. Nah, sehingga publikasi ini diharapkan bisa memunculkan dan membuat masyarakat aware bahwa bahaya-bahaya ini ada, tapi ini bisa kita artinya seorang manajer geopark terutama di Sangkulirang atau di kawasan kars lainnya harus memperhatikan bahwa bahaya-bahaya ini tuh eksis, sehingga keselamatan pengunjung harus diperhatikan. Di sisi lain juga lukisan-lukisan gua ini yang umurnya mungkin ratusan ribuan tahun itu harus dijaga. Karena kalau tidak si pengunjung tidak tahu, maka lukisan-lukisan itu bisa hilang. Ya, itu tidak mungkin kembali lagi karena beda sekali ininya dibuatnya zaman udah ribuan tahun yang lalu gitu ya, bahkan sampai 10 ribuan tahun yang lalu gitu. Jadi itu yang harus kita jaga, dan itu yang mau kita coba angkat dalam publikasi ini, dan itu yang kita harapkan masyarakat melihat bahwa geowisata itu ada tantangan tersendiri karena sumber utama atraksinya itu adalah sumber daya yang tidak dapat dipulihkan. Itu menjadi tantangan utama. Bu, kawasan sekali ya Bu, karena saya juga baru tahu bahwasanya kawasan kars ini tuh selain mempunyai potensi pariwisata itu, dia juga mungkin dapat dalam tanda kutip saya katakan rapuh gitu ya, baik dalam prinsip pariwisata tadi dijelaskan oleh Ibu harus berlanjut gitu Bu, sedangkan kawasan ini itu renewable atau tidak dapat diperbarui, jadi baik ujung maupun kawasan itu harus selamat gitu ya Bu, biar tetap berlanjut. Baik Bu, untuk selanjutnya mengenai metode penelitian yang Ibu lakukan itu, saya izin bertanya Bu, bagaimana sih kita itu dapat mengetahui metode yang terbaik dalam sebuah wisata ini Bu? Suaranya agak putus-putus. Halo Ibu. Ya. Baik Ibu, mungkin saya ulangi ya Bu, untuk pembahasan selanjutnya Bu. Ini kita sudah mulai untuk
membahas tentang metode ya Bu. Bagaimana sih Bu kita mengetahui metode yang terbaik gitu Bu untuk kita melakukan sebuah riset, terutama riset mengenai kawasan kars ini Bu? Oke. Sebenarnya dalam semua research, tidak hanya kawasan kars, yang pasti metode itu harus bisa digunakan untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Jadi ketika kita membuat sebuah riset, kita tentunya menentukan terlebih dahulu tujuan dari penelitian itu. Nah, ketika kita sudah tahu apa penelitian kita, maka kita lihat tujuan kita. Untuk bisa mendapatkan tujuan itu, artinya outputnya, data apa yang harus kita dapatkan? Ya, setelah itu, setelah kita tahu, oke, kita harus dapat data A, B, C, D, E. Setelah kita tahu data mau kita dapatkan, lalu kita harus berpikir dari mana data itu bisa kita dapat. Nah, nanti setelah dari mana, itu kita akan tentukan metodenya apa. Ya, jadi kalau misalnya sekarang dalam penulisan-penulisan kita seringkali menuliskan terlebih dahulu bahan dan alat atau alat dan instrumen, kemudian baru tujuan. Nah, dalam penelitian sebenarnya alat itu tidak ditentukan terlebih dahulu, ya, dari dalam banyak penelitian, karena kita alat itu kan untuk mendukung metode. Jadi setelah kita tentukan tujuannya, maka kita lihat misalnya tujuannya 1, 2, 3. Nah, tujuan 1 kita butuh data apa? Dari mana kita bisa dapat? Misalnya kayak di kars ini, oke, tujuan pertama saya misalnya nih untuk mengidentifikasi berbagai macam bahaya yang ada yang atau berhubungan dengan kars Sangkulirang Mangkalihat. Maka saya akan bertanya, dari mana saya bisa dapat data itu? Pasti yang pertama saya akan lihat adalah apakah sudah ada penelitian sebelumnya. Jadi data sekunder dulu nih saya cari nih. Nah, dari dokumen-dokumen. Ya, bukan data sekunder, artinya data primer tapi mencarinya sekunder. Ada atau tidak? Ternyata belum ada. Kalau belum ada, maka kita harus ambil langsung untuk mendapatkan tujuan kita. Nah, sehingga kalau kita ambil langsung, metodenya seperti apa? Nah, kemudian kalau kita sudah dapat metode, kadang kita mikir, aduh, biayanya besar ya, atau aduh ini lama sekali ya. Nah, kita akan cari metode yang lain. Nah, tapi intinya adalah metode itu harus sah secara ilmiah, ya, pengambilan datanya itu diambil dengan pertimbangan dasar-dasar ilmiah, tidak sembarangan. Misalnya ingin tahu pendapat orang tentang kars Sangkulirang, maka cukup hanya 2 orang yang ditanya, tidak bisa seperti itu, ya, tergantung dari tujuan kita apa. Jadi semuanya ketika kita menentukan metode, semuanya kembali ke tujuan, dan juga metode akan dibatasi oleh waktu yang kita punya, ya, sama dana yang kita punya, karena itu sangat menentukan sekali. Kalau misalnya penelitiannya jauh, butuh waktu yang lama dan juga dana yang besar, nah itu akan jadi pertanyaan, bisa apa tidak? Kalau udah jauh-jauh hanya dapat data sedikit, tidak tercapai tujuannya, sebaiknya tidak. Mungkin itu gambaran secara umum. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin kita kembalikan lagi gitu ke tujuan yang akan kita teliti gitu ya Bu. Dan pertimbangan juga masalah dana dan waktu gitu Bu. Itu menjadi faktor pembatas dan harus dipertimbangkan gitu ya Bu. Betul. Baik Bu. Dan di jurnal yang kita bahas ini tadi itu di situ terdapat metode penilaian risiko Bu, bahwa penilaian risiko bahaya potensial itu menggunakan metode GSA atau Job Safety Analysis Bu. Itu apakah metode tersebut itu memiliki hasil keakuratan yang tinggi gitu Bu, ataukah memiliki bias ataukah sudah memiliki keakuratan yang tinggi gitu Bu? Mungkin boleh dijelaskan Bu. Ya, sebelumnya tidak banyak penelitian yang dilakukan untuk menilai hazard dalam wisata. Nah, ini sebenarnya yang JSA itu penulisnya sebenarnya yang mengeluarkan badannya adalah APEC. Ditulis yang penulisnya sendiri namanya Wilkes, ya. Itu judul bukunya adalah Tourism Risk Management for the Asia Pacific Region. Jadi dia memberikan panduan-panduan bagaimana memanage krisis sama disaster, bagaimana memanage krisis dan juga
bencana-bencana. Nah, sehingga dan itu untuk Asia Tenggara. Nah, salah satunya bisa terapkan untuk wisata. Nah, karena belum ada metode khusus yang untuk penilaian bahaya wisata, terutama daerah geowisata, maka itu yang kami gunakan. Seperti itu. Karena ini sudah di level dunia dan sudah digunakan oleh berbagai macam negara juga dari sisi JSA-nya tadi, job safety-nya. Ya, baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Berarti ini metode GS ini yang paling cocok Bu yang diterapkan pada penelitian analisis risiko ini yang dilakukan itu ya Bu, dari beberapa potensi bahaya di situ tersebut itu bukan untuk tetap meningkatkan tingkat kunjungan geowisata. Dapat menurunkan potensi bahaya. Putus dan hilang suaranya. Baik Ibu, mungkin suara saya sudah terdengar, teman-teman. Sudah. Baik Bu, mohon maaf karena mungkin sinyalnya di sini kurang kuat, gitu Bu. Saya izin untuk mengulangi pertanyaan kembali ya Bu. Ya, terkait yang tadi itu berdasarkan analisis yang ditunjukkan itu Bu dari beberapa potensi bahaya di situs tersebut. Di situs tersebut gitu Bu. Langkah apa sih yang harus dilakukan untuk tetap meningkatkan tingkat kunjungan geowisata dan dapat juga menurunkan potensi bahaya gitu? Ya, sebenarnya sih dari hasil penelitian kami sebenarnya sudah ada ya di paper itu tentang manajemen action yang harus dilakukan supaya tetap pengunjung itu datang. Jadi setelah kita kedengaran suara saya? Terdengar? Oh ya, ya. Jadi setelah kita teliti bahaya-bahayanya apa, maka karena bahaya-bahayanya kan ada yang dengan menggunakan metode UNEP ya, yang UNEP itu untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya fisik dan bahaya-bahaya biologi. Sedangkan yang menggunakan NSPA itu untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya yang berhubungan langsung dengan aktivitas manusia. Misalnya kayak berlari atau hal-hal yang dia membahayakan diri sendiri gitu. Kalau yang fisik sama yang biologi itu tergantung dari lapangan. Kemudian yang biologinya itu kan memang sudah ada, artinya kan ini alam gitu ya, pasti ada tumbuhan atau satwa yang mungkin bisa membahayakan. Itu kita harus hati-hati. Artinya itu kita mesti tahu di mana penyebarannya, di mana saja dan apa saja membahayakan. Sedangkan kalau dari aktivitas manusia itu tentunya sebaiknya ada guide-nya juga ya. Jadi kita bisa misalnya dalam waktu-waktu tertentu bisa aja area tersebut ditutup ya jika memang bahaya misalnya hujan atau longsor yang bisa membahayakan. Nah itu kalau kita identifikasi maka kita akan tahu oke, ada bahaya ini, maka ketika itu terjadi areanya bisa kita tutup. Kemudian kita juga bisa membangun kayak museum kecil atau membangun papan-papan interpretasi dan juga untuk area-area kars yang memang rentan terhadap rockfall, jadi batuan yang dia bisa runtuh. Nah itu mungkin kita bisa membuat supaya menjaga agar dia tidak runtuh. Jadi
hal-hal seperti itu bisa kita tingkatkan, karena yang pasti pengunjung itu akan meningkat jika dia merasa aman datang ke suatu tempat gitu. Jadi dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Misalnya kita bilang, oh di Kars Sangkulirang nih hanya ada lukisan tertua di dunia, misalnya, itu menarik buat mereka. Tapi ada bahayanya. Nah, dia ingin merasa aman ketika melakukan kegiatan tersebut, sehingga bisa didampingi oleh guide. Kemudian juga ketika karena di salah satu geosite-nya juga untuk mencapai sana tidak mudah, harus mungkin ada yang naik turun ya, melalui tebing. Nah, itu juga harus menggunakan safety equipment, hal seperti itu yang harus dipersiapkan. Jadi intinya kalau kita ingin meningkatkan jumlah kunjungan, maka pengunjung harus bisa merasa aman gitu. Ya baik Ibu, jadi untuk meningkatkan pengunjung itu pengunjung harus bisa merasa aman gitu Bu. Oleh karena itu kita harus ada metode-metode untuk pengelolaan kawasan kampus yang tadi sudah dijelaskan analisisnya, yaitu menggunakan GMAP atau menggunakan NPSA gitu Bu. Untuk selanjutnya Bu, untuk pengambilan data pada saat penelitian yang dilaksanakan oleh Ibu itu, pengambilan datanya itu dengan bagaimana ya Bu? Apakah menggunakan data primer ataukah menggunakan data sekunder, atau jika menggunakan data sekunder itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu bagaimana mengambilnya dan dari apa gitu Bu? Ya, oke. Saya banyak menemukan mahasiswa sering mensalahartikan. Semoga kalian tidak ya. Tapi kalau seminar-seminar atau bimbingan-bimbingan itu seringkali salah mengartikan data primer dan data sekunder. Bahwa data primer itu diambil langsung, data sekunder itu tidak langsung. Sebenarnya bukan itu. Ya, data primer itu adalah data yang memang dibutuhkan oleh penelitian kita. Jika tidak ada data itu, maka data kita tidak bisa, penelitian kita tidak bisa berjalan. Cara pengambilannya bisa jadi sekunder. Misalnya gini, kita mau melihat perubahan iklim. Kan kalau perubahan iklim kita nggak bisa iklim hari ini, pasti harus sebelumnya untuk melihat polanya seperti apa. Nah, kalau di film-film atau di kartun kita bisa ya go back in time gitu ya, kembali ke 10 tahun yang lalu. Nah, kalau realitanya kan kita tidak bisa, sehingga kita harus merujuk pada dokumen. Nah, jadi pengambilan datanya sekunder, tapi data itu menjadi data primer buat penelitian kita. Nah, untuk penelitian Kars ini, yang sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, pertama pasti dalam segala sesuatu penelitian itu sebelum kita ke lapangan, kita cari dulu data apa yang sudah ada. Jadi kita harus banyak baca. Itu kenapa ketika kita menjadi seorang peneliti, kita harus rajin baca. Dan saya yakin teman-teman di sini, karena fokusnya adalah untuk riset gitu ya, kalian semua pasti rajin membaca. Nah, itu menjadi penting untuk tahu bahwa data apa yang sudah ada, dan setelah data sudah ada, kita lihat dulu cara pengambilannya, ilmiah apa tidak nih. Nah, ketika kita melakukan penelitian ini, dari pihak UGM maupun ITB, mereka sudah punya data-data tentang persebaran fauna. Kemudian ITB karena mereka fokus di lukisan gua dan sudah banyak bekerja sama dengan pihak Perancis juga di sini, maka mereka sudah punya data-data tentang umur dari gua. Nah, sehingga kemarin itu data yang saya perlukan adalah karena penelitian kami juga terkait dengan daya dukung ya, sehingga kita harus tahu di lapangan untuk mencapai ke sana, dan juga karena belum teridentifikasi bahaya-bahayanya, maka kita harus tahu untuk mencapai geosite yang kita teliti itu, bagaimana perjalanan menuju ke sana, bahayanya apa saja yang ada di sana. Nah, jadi itu langsung ke lapangan. Ya, itu langsung ke lapangan, diambil datanya, dibuat titik-titik di mana ada hazardnya. Nah, hazardnya itu bisa macam-macam, pokoknya membahayakan. Bahkan ada akar aja yang keluar dari tanah, itu kita bisa kepleset atau tersandung. Itu bahaya juga. Itu namanya bahaya biologi. Gitu. Itu diplotkan juga. Gitu. Jadi sekaligus kita untuk mengecek ada atraksi wisata apa saja sepanjang jalan untuk menuju ke geosite itu, biar orang juga nggak bosan dan semakin semangat.
Karena kan kita inginnya membayar sedikit dapat banyak gitu kan kalau untuk wisata. Nah, jadi kami menggunakan baik data-data dari dokumen yang sudah ada maupun data-data langsung kita ambil di lapangan, termasuk juga berdiskusi dengan masyarakat di sana, gitu. Karena untuk pengukuran carrying capacity kan kita juga mesti tahu berapa wisatawan yang pada umumnya ke sana, jaraknya berapa lama mereka biasanya di dalam. Nah, jika kita belum dapat data itu, maka kita harus cari di lapangan, karena itu untuk memenuhi tujuan kita tadi. Begitu mungkin. Ya, ya Bu, baik Bu, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan langsung ya teman-teman ngopi dari Ibu Ardiana mengenai cara pengambilan data yang baik dan benar. Ya. Mungkin tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu Ardiana yang sangat luar biasa, yang mana membahas tentang kawasan kars dan potensi dan bahaya-bahayanya gitu, dan apa saja risiko-risikonya dan bagaimana cara menanggulanginya. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya Bu, untuk mungkin yang terakhir ini Bu, bagaimana sih prospek untuk mahasiswa gitu, peran mahasiswa untuk prospek ke depan dalam bidang riset ini, terutama riset yang tentang geosit Bu, ini tentang situs geografi atau kawasan kars gitu Bu. Oke. Mahasiswa itu sebenarnya perannya luar biasa gitu ya, apalagi karena terkait perguruan tinggi. Nah, sebagai informasi saja, akreditasi sebuah program studi, mau S1, S2, S3, itu pasti ada pertanyaan, berapa jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen. Nah, jadi semakin banyak itu semakin baik sebenarnya. Jadi kalau itu pertama kita melihat sudut keterlibatan gitu ya. Jadi sebenarnya kami dosen itu sebaiknya melibatkan mahasiswa. Karena apa? Karena mahasiswa kan seringkali terbatas ya untuk bisa berangkat ke lapangan, dibatasi oleh dana gitu. Dan yang kita suka adalah bagi mahasiswa yang benar-benar kan ada mahasiswa yang emang tujuannya kadang berharap bisa dibayar gitu ya dengan ke lapangan, ada yang memang pure ingin belajar ke lapangan. Nah, bagi mahasiswa yang saya yakin yang kalian inilah yang interest dalam sebuah riset, itu pasti punya mind dan rasa penasaran yang tinggi untuk lapangan. Dan kita biasanya melihat mahasiswa ini sangat baik untuk membantu penelitian-penelitian kami, karena rasa ingin tahu mereka besar dan mereka bisa kita arahkan, dan mereka biasanya punya waktunya ya, tergantung ya, jika pas memang saat penelitian itu banyak waktunya, dan juga mereka tidak ask untuk dibayar yang gede selama pokoknya kita cover semuanya, makan kita cover, ini kita cover gitu. Tentunya nanti ada sedikit bantuan, nah tapi bagi kita hal tersebut itu kalau keterlibatan dari sisi akademiknya. Nah, kalau peluang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian geowisata itu sangat luas, karena kan sebenarnya mahasiswa bisa penelitian di mana aja, dan geowisata di Indonesia saat ini sedang berkembang dan perkembangannya cukup pesat, karena kita tahu di mana-mana sekarang muncul geopark. Jadi ada ini ya, ada istilah-istilah geowisata, ada geopark, ada geosite. Ya, kalau geosite itu adalah objek yang menjadi atraksi di dalam kawasan itu. Jadi kalau geowisata adalah kegiatannya, tipe wisatanya. Kalau geopark itu nama kawasannya. Kalau geosite namanya site ya, atau geologisnya itu adalah aspek yang kita lihat, misalnya ada air terjun di sana atau dia ada kawah. Nah, itu adalah satu geosite, ada dua geosite. Nah, seperti jadi kalau ditanya peluang keterlibatan mahasiswa dalam hal penelitian yang seperti ini itu sangat-sangat luas, dan itu terbuka lebar. Karena apa? Wisata itu juga ilmunya bukan hanya ilmu wisata yang diperlukan, banyak sekali ilmu yang diperlukan di situ. Jadi karena untuk menghadirkan wisata yang berkelanjutan itu tentunya aspek-aspek misalnya dari sisi ekonomi, dari sisi untuk kesejahteraan masyarakat, nah itu sangat
diharapkan itu harus ada gitu dalam keberlanjutan. Jadi peran mahasiswa itu sebenarnya sangat luar biasa kalau dalam penelitian ya. Yang penting adalah dia punya inquiring minds aja, selalu bertanya dalam dirinya, karena penelitian yang baik itu adalah yang melahirkan banyak pertanyaan gitu. Tapi hati-hati ketika kalian seperti itu, karena harus memberikan batasan tentunya ya. Kalau enggak nanti enggak selesai penelitiannya gitu. Tapi yang penting harus punya inquiring minds dan memang interest, concern untuk ke sana gitu. Jadi dan anak muda itu kan punya minat, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, itu sudah menjadi akar sebenarnya untuk bisa melakukan sebuah penelitian. Itu sih pendapat saya. Baik Bu, berarti peran mahasiswa untuk keterlibatan dalam penelitian ini mungkin pada sisi aspek keterlibatannya gitu ya pada kampus, sehingga mendorong pada akreditasi kampus dan juga untuk mengenai kawasan geosite tadi, situs geografi itu sangat penting karena itu merupakan salah satu warisan budaya atau yang harus kita lestarikan gitu. Jadi peran mahasiswa itu sangat penting dalam keberlanjutan penelitian ini Bu. Iya, mungkin satu lagi yang terkait dengan itu adalah bahwa si mahasiswa pun bisa mendapatkan ilmu dan dia bisa menganalisa. Nah, ketika mahasiswa dalam hal membantu penelitian dosen nih ya, ketika membantu pasti dia kan akan diarahkan di ini, sehingga mahasiswa juga bisa berpikirnya lebih luas gitu. Jadi melalui penelitian itu mahasiswa akan terdorong untuk bisa menulis, untuk bisa menganalisa gitu. Itu hal-hal yang penting ketika nanti kalian sudah bekerja, dimanapun bekerja pasti harus bisa melihat, oh kalau di luar seperti ini, apa yang kami dapatkan ini di kampus. Nah, itu pentingnya mahasiswa terlibat dalam banyak riset. Itu aja tambahannya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin cukup sekian saja Bu diskusi kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ardiana karena telah menjadi pembicara dalam acara podcast kita kali ini. Dan semoga teman-teman ngopi yang telah hadir pada Zoom kita kali ini dan juga teman-teman penonton podcast ngopi mendapatkan insight yang baru dan motivasi yang baru gitu dalam melakukan riset untuk publikasi jurnal gitu Bu. Ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ardiana. Sampai jumpa di podcast ngopi selanjutnya. Terima kasih.